Setelah hutang ibu bayar, baru ibu qadha almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi menggantikan puasa almarhumah, mengqadhakan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan qadhanya dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Orang tua saya itu dua-duanya udah meninggal kan Ustadz. Dulu semasa hidupnya ibu saya tuh pernah bilang kayak gini Ustadz. Dia belum nggak pernah gitu bayar bayar hutang puasa selama haid gitu. Mulai dari gadis udah haid sampai sampai udah tua gini lah waktu sebelum meninggal gitu Ustadz. Setelah dihitung-hitung gitu kurang lebih banyak gitu Ustadz. Terus dia bilang gini, eh aku puasa sunat aja gitu katanya kan. Nanti kalau seandainya nggak cukup, nanti bayarin ya katanya gitu. Apakah ini bisa menjadi hutang yang harus saya bayar gitu Ustaz? Eh, terus yang kedua ada kasus gini Ustaz. Teman saya itu kan bekerja di luar kota gitu. Terus anaknya tuh dititipin ke orang tuanya gitu. Apakah dia jarang pulang gitu? Apakah ini termasuk zolim terhadap orang tuanya gitu? Sementara orang tuanya udah sepuh gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau tahu hitungannya berapa, dibagi kepada semua ahli waris. Kalau tak tahu hitungannya berapa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu agak-agak aja berapa yang tinggal. Setiap ibu puasa Senin Kamis atau puasa Asyura atau puasa 6, niatnya mengqadhakan puasa almarhumah. Misalnya puasa 6. Tapi hutang ibu bayar dulu. Setelah hutang ibu bayar, baru ibu qadhakan almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi menggantikan puasa almarhumah, mengqadhakan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan qadhanya dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Begitulah cara. Berapa lama? Ya sebanyak yang kita hitung-hitungkan. Seberapa banyak yang bisa kita hitung. Lebih daripada itu sudah di luar kemampuan kita. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Ini tentang membayarkan hutang puasa. Tentang orang yang menitipkan anak ke orang tua. Tidak ada orang tua menolak cucu. Enggak ada itu. Kau bawa lah anak kau, aku tak mau ngurusan, enggak mau. Dia akan tetap terima itu. Tapi kapanlah lagi orang tua ini mau bahagia? Kapanlah dia bisa tenang baca Quran? Kapan dia bisa nyaman ikut pengajian? Mengurus pempesnya lagi, memandikannya lagi. Apalagi anak-anak zaman sekarang kurang ajar, memukul kepala nenek pakai mainannya, menyiramkan air. Saya mendengar psikolog ngomong, nenek tidak diberikan perangkat untuk ngurus anak. Nenek tidak diberikan alat untuk ngurus anak. Karena yang ngurus anak itu ibu. Ibu umur 20, 30, 40, dia punya perangkat dalam badannya itu untuk ngurus anak. Sedangkan nenek 60, 70, dia tidak punya perangkat untuk ngurus anak.
Karena bahannya sudah habis. Jadi janganlah lagi bebankan orang tua itu untuk mengurus. Ustadz sendiri waktu almarhumah mak masih hidup, pernah Ustadz suruh dia ngurus? Enggak, tak pernah saya urus. Tak pernah saya suruh. Tak pernah saya suruh dia menjaga anak saya, memandikan apa, enggak. Karena saya menengok susah itu, sulit itu. Jadi jangan kita berpikir, senang dia dengan cucunya itu, menjaga kebahagiaan dia lah jaga cucu tuh. Berhentilah itu. Tidak baik bagi anak kita, tidak baik juga bagi dia, dan tidak baik bagi kita. Berapalah kalian laki kerja, bini kerja, disimpan gaji. Tak ada berkahnya. Laki kerja, bini kerja, pakailah gaji kalian untuk mencari ART, asisten rumah tangga, gaji dia untuk menjaga anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alfi. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin, Ibu. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan bagaimana cara seorang anak itu berbakti kepada ayahnya, yang dimana ayahnya itu selama anak lahir sampai dengan dewasa itu tidak pernah bertanggung jawab gitu Ustadz. Jadi tidak pernah memberikan hak-hak anak. Jadi anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Jadi ibunya yang bekerja dan memenuhi semua kebutuhan anak gitu Ustadz. Jadi selama ini ayah hanya minta untuk dikunjungi, minta untuk dipenuhi semua keinginannya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak. Sementara kalau ayah ada uang itu digunakan untuk judi online gitu, Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri listrik. Itu hukumnya dari mana itu? Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri air pump. Ini logika berpikir yang sakit. Karena dia dulu tidak ngasih nafkah, maka anak boleh membalas. Ini hukum setan. Jadi kalau kita berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalinya ya ke Allah, ke Quran. Yang berhak menghukum itu Allah. Wallahu a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Dia wajib ngasih makan, wajib ngasih pakaian, wajib ngasih tempat tinggal, wajib ngasih perhatian, wajib ngasih pendidikan. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia berarti hak kita. Lalu kita nggak dapat. Ya di akhirat nanti kita dapat. Masalah dosa dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita urus aja kewajiban kita. Kewajiban kita ya membalas ihsan. Tapi kalau dikasih duit nanti dipakainya judi online, jangan kasih duit. Belikan dia makanan. Sewakan, bayarkan sewa rumahnya, listriknya. Rumahnya ada listriknya. Tak ada lagi emak meninggal. Siapa yang bisa digaji di situ untuk memasak, menyiapkan? Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dikasih handphone, dia jangan kasih dia handphone. Kasih dia sajadah, kasih dia tasbih, suruh dia berzikir. Ingatkan dia mati.
Suruh dia bersuluk, ikutkan dia tarekat Naqsabandiyah 40 hari, suruh dia bersuluk. Zikir. Jangan hanya gara-gara itu jadi alasan kita untuk tidak. Itu menipu diri sendiri namanya. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah, Rasulullah, dirimu sendiri kau khianati padahal kau tahu, kau sadar. Nah, ini jadi apa keperluannya kasih? Kalau salah gunakan duit, jangan kasih duit. Demikian, wallahu a'lam. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum faquran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.